Untuk menghindari pria itu, gadis itu menginjak tangan ibunya lalu melompat keluar dari istana. Tak disangka dia justru jatuh tepat ke pelukan pria itu. Saat melihat pria itu, ucapan ibunya terngiang kembali di pikirannya, memperingatkannya agar jangan sampai jatuh ke tangan pria itu. Panik, dia langsung berbalik hendak kabur. Namun pria itu segera menangkapnya kembali, dan langsung menanyainya dengan wajah dingin. Belum sempat gadis itu menjawab, ibunya sudah memanjat ke atas atap. Melihat situasinya, sang ibu segera menyuruh gadis itu memberi salam pada pria tersebut. Gadis itu pun langsung mulai bersikap ramah untuk mempererat hubungan. Awalnya dia kira karena hubungan paman dan keponakan, pria itu akan melepaskannya. Tak disangka pria itu tanpa basa-basi langsung memerintah agar dia dihukum. Ibunya yang tak tega melihat anaknya disakiti, segera melayang ke hadapan pria itu, dan berkata bahwa dia sendiri yang akan membawa gadis itu untuk dihukum. Namun gadis itu yang telah hidup bertahun-tahun di lingkungan istana, kini justru dihukum hanya karena bertemu pria itu. Membuatnya marah dan langsung memaki pria itu. Tak disangka pria itu mendengar ucapannya. Bukannya marah, dia justru mengambil bantalan dari pantat gadis itu, lalu menggantinya dengan cambuk, serta memerintahkan pengawal untuk menghukumnya lebih keras. Setelah itu pria itu pun pergi tanpa menoleh. Malam itu, pria itu mulai mengenang semua interaksinya dengan gadis itu. Dia menyadari setiap kali bersama gadis itu, detak jantungnya selalu berdegup lebih cepat tanpa alasan. Dia pun mulai curiga bahwa gadis itu mungkin adalah orang yang pernah mencoba membunuhnya. Keesokan harinya, pria itu mengirim seorang wanita ke kediaman gadis itu untuk menyelidiki identitas aslinya. Tanpa diketahui, ternyata gadis itu adalah seorang perempuan yang menyamar jadi laki-laki dan sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga kerajaan. Dulu, ibunya berniat membawa pulang seorang bayi laki-laki untuk memperkuat posisinya. Namun yang ia dapat justru seorang bayi perempuan. Meski begitu, sang ibu memperlakukannya seperti anak kandung. Sejak kecil ia dibesarkan dengan menyamar sebagai laki-laki dan direncanakan akan bersaing dengan 8 pangeran untuk merebut tahta. Kini kesempatan itu pun tiba. Bahkan surat perintah palsu juga telah dipersiapkan. Namun tiba-tiba terdengar kabar bahwa pria itu kembali ke istana. 8 pangeran langsung merasa terancam. Mereka mengajak gadis itu bekerja sama untuk membunuh pria tersebut. Namun ia menolaknya. Tak disangka, pangeran ke-8 malah memukulnya hingga pingsan dan membawanya ke jamuan makan yang disiapkan untuk pria itu. Saat melihat pria itu duduk di sebelahnya, gadis itu langsung ingin pergi. Namun saat itu, pangeran ke-8 mulai melancarkan aksinya. Namun hanya dengan satu gerakan tangan, pria itu berhasil membuatnya tersungkur. Tak menyerah, pangeran itu lalu memberikan sebuah pedang rusak kepada pria tersebut, berniat menjebaknya atas tuduhan merusak hadiah kerajaan. Namun pria itu sudah mengetahui rencana jahat itu. Dia langsung mengajak gadis itu untuk melihat pedang itu bersama, lalu menggandeng tangannya, menyuruhnya mencoba memegang pedang tersebut. Gadis itu yang enggan, akhirnya menyentuh pedang itu dengan satu tangan, dan pedang itu langsung patah. Pangeran pertama yang melihat itu segera mengambil kesempatan, dan mencoba menjerat pria itu. Malam harinya, pria itu tiba-tiba merasa haus dan lemas, dan kebetulan terlihat oleh gadis itu. Gadis itu berusaha menjauh, namun tanpa sengaja jepit rambutnya terjatuh, membuat identitasnya sebagai wanita terbongkar. Untungnya pria itu tampak dalam keadaan setengah sadar, dan tidak menyadari keanehan itu. Yang membuat gadis itu hampir putus asa, adalah karena pria itu justru menganggapnya sebagai penawar racun. Keesokan paginya, gadis itu panik dan buru-buru kabur sambil membawa pakaiannya. Namun pria itu hanya sempat meraih kantong wewangian miliknya. Begitu pulang, gadis itu berniat memusnahkan semua bukti. Namun tanpa diduga, Ibu Suri memanggil pangeran pertama, bermaksud memanfaatkan kejadian semalam untuk menjebak pria itu. Namun pria itu berhasil mengungkap kebenaran.